Anugerah dan kasih setia Allah yang memelihara kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua yang terkasih. Nats ibadah pagi hari ini Sabtu 11 April 2020 dikutip dari kitab Ratapan 3 ayat 6. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Saudara terkasih, banyak kerinduan hidup orang yang selalu menantikan masa depan yang lebih baik dari Tuhan. Sehingga apa yang terjadi selalu berpengharapan kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam nats ini, memang sangat sulit untuk kita pahami. Ini bagian daripada perumpamaan yang berkaitan dengan talenta dan kemampuan untuk mengerti dan memahami tentang pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, kita harus mampu menempatkan posisi yang benar tentang talenta yang kita miliki, sama seperti perumpamaan Yesus adalah pelita, garam, dan terang. Dengan menempatkan posisi yang benar itu, kita mampu untuk menyinari dan menggarami sekitar kita. Demikian juga terhadap talenta yang kita miliki harus disalurkan agar tetap semakin bertumbuh, berkembang, dan bersinar bagi semua orang. Sementara jika talenta yang kita miliki tidak disalurkan, maka talenta itu akan semakin kerdil dan mengecut, bahkan hilang dengan begitu saja, dengan tidak berguna dan tidak berarti. Saudaraku terkasih, ratapan ini mengatakan, ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Saudara, Tuhan itu mengetahui dan membiarkan semua terjadi dengan tujuan Allah adalah agar semakin nyata kemuliaan Tuhan di dunia ini. Namun kita percaya hanya Allah dalam Yesus Kristus yang sanggup merubah dan memelihara atas kehidupan kita dengan sepenuhnya. Ia menempatkan kita di dalam kehidupan yang berbahagia. Ia menempatkan kita di dalam kehidupan orang yang bersyukur. Memang hidup kita selalu bergumul. Dan itulah juga ratapan pergumulan yang dialami oleh peratap karena dosa umat Allah, yang menghadapi kesengsaraan akibat serangan yang telah menimpa mereka. Sehingga si peratap hanya mengenal atas kepedihan dan kekecewaan dalam kehidupannya. Atas kondisi yang terjadi, mereka menderita secara fisik. Tidak ada kebebasan dalam kehidupannya. Hidupnya merana dan sepertinya doanya tidak didengarkan oleh Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan menguatkan kita sebagai orang percaya dan orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan, bahwa jika kita hidup di hadapan Tuhan, maka kita menyadari siapakah kita di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam kegelapan seperti gambaran orang yang sudah lama mati, yang tidak berpengharapan lagi? Apakah kita meratapi karena dosa-dosa kita pada Tuhan? Apakah kita putus asa? Tuhan, sekian lama lagi akan kami hadapi? Tentunya dengan iman kita pasti dapat menjawab dan menghadapi realita kehidupan dalam suka dan duka, atau hidup pahit dan manis. Sebab Tuhan adalah penolong kita.
Tuhan menguatkan kita. Tuhan memampukan kita melewati semuanya ini. Harus kita jalani. Jangan ratapi apa yang sudah terjadi, sebab hidup orang yang jauh dari Allah akan mengalami kesusahan yang sangat berkepanjangan. Tetapi dengan sebaliknya, jika hidup orang yang tetap berpengharapan dan dekat setia kepada Tuhan, akan mendapatkan jiwa yang tentram, ketenangan, dan tidak ada rasa takut dan khawatir. Sebab Roh Allah adalah roh hikmat yang tetap hadir beserta dengan kita. Dialah memulihkan umat yang dikasihinya. Saudaraku, yang Tuhan inginkan dari diri kita adalah agar hidup kita harus menjadi berkat, bukan hidup meratap. Sebab apa yang kita miliki dan kita hadapi itu semuanya sepengetahuan Tuhan. Kita jalanilah semuanya itu, dan marilah kita lewati bersama dengan Tuhan. Badai pasti berlalu oleh kasih dan kuasa Tuhan kita. Marilah untuk menikmati hidup dan waktu pemberian Tuhan penuh dengan rasa syukur dan sukacita. Tempatkanlah hidupmu di jalan Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dan diselamatkan Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah berbuat dan menempatkan hidup kita dalam kondisi yang menakutkan. Sebab Dia mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah untuk membiarkan kita, namun Tuhan selalu memberkati kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami tetap bersyukur sebab Tuhan selalu mengasihi kami dengan berkat-Mu yang tidak terhingga. Kami memuji nama-Mu yang kudus, sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, lindungi, sertai dan berkatilah kami umat-Mu senantiasa dalam satu hari ini, sehingga kami memperoleh kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Jauhkan dari kami, umat-Mu dan bangsa kami ini, adalah wabah virus corona, sebab Engkaulah Tuhan satu-satunya harapan, pertolongan, dan perlindungan kami. Dengarlah dan kabulkanlah doa hamba-Mu ya Tuhan. Jika Tuhan berkenan, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.